Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Ardiansyah akan menceritakan kisah Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa merupakan murid dari Nabi Ilyas. Kisah-kisah tentang perjalanan hidupnya menambah wawasan mendalam tentang nilai-nilai kehidupan dan keteguhan dalam menghadapi cobaan hidup. Melalui perjalanan hidupnya, Nabi Ilyasa menginspirasi banyak orang dengan sikapnya yang penuh ketabahan dan keimanan sampai akhir hayatnya. Kisah-kisah Nabi Ilyasa memperlihatkan bagaimana keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat. Sebagai tokoh yang dihormati, Nabi Ilyasa memberikan contoh teladan tentang kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pentingnya mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran, nama Nabi Ilyasa disebut 2 kali dalam surat Al-An'am dan surat Shad. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 86 dan 87 bahwa Ilyasa termasuk dalam manusia pilihan. Kisah Nabi Ilyasa alaihi salam yang menjadi murid Nabi Ilyas alaihi salam dikutip dari buku Mukjizat Isra Mi'raj dan kisah 25 Nabi Rasul mengisahkan bahwa Nabi Ilyasa merupakan murid dari Nabi Ilyas. Awal mula pertemuan mereka pun menarik. Saat Nabi Ilyas dikejar-kejar kaumnya, ia bersembunyi di rumah Nabi Ilyasa yang sedang sakit. Kala itu usianya masih sangat muda. Kemudian Nabi Ilyas membantu untuk menyembuhkan penyakit Nabi Ilyasa. Setelah sembuh, Nabi Ilyasa diangkat anak oleh Nabi Ilyas dan sudah dianggap seperti anak sendiri. Selain hubungan guru murid dan bapak anak antara Nabi Ilyasa dan Nabi Ilyas, mereka juga membangun ikatan persahabatan yang kuat. Nabi Ilyasa selalu setia mendampingi Nabi Ilyas dalam menyampaikan ajaran kebaikan kepada Bani Israel. Bahkan ketika mereka berada di negeri Ba'lebak, kehadiran dan dukungan Nabi Ilyasa tak pernah absen. Mereka menunjukkan betapa pentingnya kerjasama dan kepercayaan antara guru dan murid, bahkan hingga dalam misi dakwah dan kaumnya. Setelah Nabi Ilyas meninggal dunia, Nabi Ilyasa yang meneruskan dakwahnya. Namun pada perjalanannya, Nabi Ilyasa menemukan tantangan dari para kaumnya yang mulai berpaling dari Allah dan kembali menyembah berhala setelah ditinggal pergi Rasulnya. Mukjizat Nabi Ilyasa. Meski kaum Nabi Ilyasa kembali menyembah berhala, tetapi Nabi Ilyasa tetap gigih dan sabar untuk menyerukan kepada kaumnya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala. Sebagai bukti kebenaran kenabian dan perkataannya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ilyasa menunjukkan mukjizatnya, yaitu kemampuannya untuk membangkitkan orang yang telah meninggal dan disaksikan oleh kaumnya. Akan tetapi kaum Nabi Ilyasa tidak mengindahkan dan menganggap bahwa Nabi Ilyasa sebagai tukang sihir. Mereka memilih untuk menyembah berhala-berhala dan beranggapan bahwa yang mereka sembah dapat memberikan pertolongan dan segala manfaat duniawi kepada mereka. Sesungguhnya mereka merupakan kaum yang termakan tipu daya setan. Dalam kondisi tersebut,
Nabi Ilyas memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kaumnya. Sampai suatu hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada mereka. Allah menurunkan bencana kekeringan dan berkepanjangan hingga membuat mereka merasakan kesengsaraan yang luar biasa. Penduduk menderita kelaparan dan kehausan. Bahkan beberapa di antaranya mengalami busung lapar dan meninggal dunia karena tidak mampu bertahan. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam di masa akhirnya. Peristiwa wafatnya Nabi Ilyas alaihissalam terjadi ketika berpindah dari Damaskus ke Palestina dan menetap di sana. Nabi Ilyas meninggal dunia saat ia mencapai usia 90 tahun dan dimakamkan di Palestina. Selama hidupnya, ia membimbing kaum Bani Israel dengan baik, mengarahkan mereka menuju kehidupan yang damai dan taat kepada Allah. Namun, setelah kematiannya, kaum tersebut kembali kepada kekufuran dan berpaling kembali dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengutus nabi-nabi lainnya untuk memperingatkan kaum Bani Israel. Namun mereka tidak menuruti ajakan tersebut. Kaum tersebut terus melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran, sehingga Allah mencabut rezeki, nikmat, dan kesenangan yang mereka miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.